Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apabila kita berbicara mengenai keberadaan makhluk asing di luar bumi, maka hal ini masih terus menjadi sebuah perdebatan yang sepertinya tak akan pernah usai di kalangan para ilmuwan. Bahkan, sebagian para ilmuwan ada yang menyatakan bahwa peradaban canggih di masa lalu mungkin berhubungan dengan makhluk luar angkasa, atau yang biasa kita sebut dengan alien. Namun, beberapa ilmuwan dan ahli astronomi sepakat membantahnya dan menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti kuat mengenai keberadaan mereka. Melansir dari halaman BBC News Indonesia, salah satu media yang berpusat di London ini menyebutkan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat yaitu NASA tidak menemukan bukti yang kuat perihal keberadaan makhluk luar angkasa alias alien. Namun, NASA juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya makhluk asing di luar bumi, melihat di luar angkasa terdapat banyak galaksi bahkan jutaan planet yang ada. Dari pernyataan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa dari sekian banyaknya isu alien yang beredar, masih menjadi spekulasi di kalangan para ilmuwan yang datanya belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga Badan Antariksa NASA pun belum bisa memastikan kevalidan data mengenai adanya makhluk luar angkasa yaitu alien. Lantas bagaimanakah pandangan Islam menyikapi isu adanya makhluk asing di luar bumi ini? Di kesempatan kali inilah kami akan mengupas tuntas pandangan Islam mengenai adanya makhluk luar angkasa, atau yang biasa kita sebut dengan alien. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk memberi dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel ini. Sahabat budiman, hal pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu alien, dan sejak kapan isu alien ini muncul pertama kalinya. Alien adalah sebutan bagi makhluk asing dari planet lain yang dipercaya berada di luar angkasa. Alien sering sekali dikaitkan dengan Unidentified Flying Object atau yang biasa kita sebut dengan UFO, yang diyakini sebagai kendaraan para alien. Isu mengenai adanya makhluk luar angkasa sudah sangat lama menjadi perbincangan para ilmuwan barat yang muncul pertama kali di Yunani kuno dan Romawi kuno. Mengutip halaman dari majalah bulanan Inggris, yaitu BBC Science Focus yang membahas tentang sains dan teknologi, menurut David Dunner, profesor sejarah sains di Lund University Swedia, mengatakan bahwa awal kemunculan keyakinan adanya makhluk luar angkasa kemungkinan terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Masa tersebut adalah zaman revolusi Kopernikus, yaitu ketika bumi diketahui sebagai planet yang mengelilingi matahari, dan matahari dipercaya sebagai bintang. Namun hingga saat ini, belum ada peristiwa ataupun penelitian yang benar-benar mengungkapkan keberadaan alien secara pasti dan valid. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai makhluk luar angkasa tersebut? Sebelum kita berbicara tentang pandangan Islam terhadap isu makhluk asing ini, maka kita perlu sepakati terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan makhluk asing di luar bumi ini bukanlah bidadari atau malaikat, karena umat muslim sangat meyakini dengan adanya mereka, dan agama Islam meyakini bahwa tempat para malaikat adalah di langit. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 7. Dan berikut inilah pembahasan makhluk luar angkasa dalam pandangan Islam. Sahabat beriman, tahukah kita bahwa sesungguhnya Al-Quran telah mencatat berbagai fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh akal manusia karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Salah satunya yaitu tentang keberadaan makhluk luar angkasa. Meski Al-Quran tidak membahas hal ini secara eksplisit, namun penjelasan kehidupan di luar bumi ini telah termuat dalam beberapa ayat Al-Quran.
Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 29 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk melata atau dabbah, yang Allah sebarkan pada keduanya, yaitu langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa mengumpulkan semuanya, apabila Dia menghendaki. Ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya makhluk melata atau ad-dabbah yang Allah sebarkan di antara keduanya, yaitu di bumi dan di langit. Walaupun hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang menerangkan secara jelas bahwa di langit terdapat makhluk melata atau dabbah yang hidup di sana. Sahabat, marilah kita fahami sejenak apa yang dimaksud dengan kata ad-dabbah pada ayat ini. Dalam bahasa Arab, dabbah sendiri memiliki makna makhluk hidup yang mempunyai jasad kasar, baik jantan maupun betina, baik berakal maupun tidak, sehingga makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dapat digolongkan sebagai dabbah. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, makhluk melata tersebut mencakup malaikat, manusia, jin, dan semua hewan yang beraneka ragam, baik bentuk, warna kulit, bahasa, watak, dan jenisnya. Allah telah menyebarkan mereka di seluruh kawasan langit dan bumi. Namun, sebagian ulama menafsirkan kata makhluk melata atau ad-dabbah tersebut sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 49 yang berbunyi, dan kepada Allah sajalah bersujud segala makhluk melata yang berada di langit, dan semua makhluk melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Sementara itu, Dr. Zakir Naik pernah menyinggung Quran Surat Asy-Syura ayat 29, berkenaan dengan adanya makhluk asing selain manusia di luar bumi. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk menjelaskan siapa itu Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik adalah seorang dokter sekaligus ulama yang sangat terkenal yang berasal dari negara India. Dr. Zakir Naik merupakan tahfiz Quran yang memiliki kemampuan penguasaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab yang lain seperti Injil, Taurat, Zabur, serta kitab Hindu dan Buddha. Sahabat literasi yang beriman, dalam sebuah kajian besarnya, Dr. Zakir Naik pernah menjelaskan perihal Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Hal ini bermula ketika terdapat seorang pemuda yang meragukan ilmu sains yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga pemuda tersebut menanyakan langsung kepada Dr. Zakir Naik. Kemudian Dr. Zakir Naik berkata kepada pemuda tersebut bahwa, "Aku memberitahumu suatu hal yang sains belum kemukakan, namun Al-Quran telah menyebutkannya, dan aku mempercayainya." Sebagai contoh, firman Allah dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 29 bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan meletakkan makhluk-makhluk kepadanya. Jadi Quran mengatakan ada kehidupan selain di bumi ini, dan sekarang ilmuwan sains telah membuktikan bahwa adanya kemungkinan kehidupan selain di bumi. Mereka telah mengirimkan roket luar angkasa ke bulan, ke Mars. Dan aku mempercayai apa yang Quran katakan, meski sains mungkin baru bisa memastikannya besok, atau setelah 5 tahun, 10 tahun bahkan 100 tahun kemudian. Sahabat budiman, dari pernyataan ini dapat kita pahami bahwa secara tidak langsung Al-Quran telah mengakui adanya eksistensi makhluk hidup di luar angkasa. Akan tetapi, ayat di atas bukanlah dalil bahwa Islam memastikan adanya alien. Perihal makhluk di luar bumi, biarkanlah menjadi rahasia Sang Pencipta yaitu Allah. Jikalau banyak tanda-tanda adanya makhluk lain di luar bumi, maka janganlah kita mempercayai bahwa itu alien. Namun, lebih dimaknai sebagai makhluk Allah lainnya yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Sahabat literasi, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini pun timbul sebuah pertanyaan,
seandainya memang benar Allah menciptakan makhluk asing di luar angkasa, lalu, seperti apakah bentuknya? Apakah seperti manusia atau seperti hewan? Dalam hal ini penulis tafsir Al-Misbah, yaitu Profesor Quraisy Shihab mengatakan, tidak ada penjelasan perihal bentuk makhluk luar angkasa, apakah seperti manusia atau tidak, karena di Al-Quran hanya ada penjelasan bahwa, di langit dan di bumi itu ada makhluk. Kalau sudah berkata makhluk, maka batu pun makhluk, tutur Profesor Quraisy di salah satu televisi nasional. Di ayat yang lain, menurut beliau, bahwa semua makhluk bersujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, sebagaimana Allah berfirman, yang berbunyi, dan kepada Allah sujud siapa yang di langit dan di bumi. Quran Surat Ar-Rod ayat 15. Sahabat, sehingga gambaran makhluk alien yang beredar, bisa jadi hanyalah fiktif belaka, yang sengaja dibuat demi kepentingan film, maupun adanya teori konspirasi dalam dunia sains. Sahabat beriman, selanjutnya kami telah merangkum beberapa nasihat dari para ulama terkemuka, berkenaan dengan topik kita kali ini. Yang pertama datang dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad berpesan kepada kita bahwa, makhluk yang mukalaf itu hanya ada dua. Mukalaf adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Alien itu adalah urusan dan kerjaan orang barat, yang memiliki kerjaan dibuatnya film animasi, film fiktif. Yang jelas makhluk mukalaf itu hanya dua, yaitu jin dan manusia. Apakah manusia hanya ada di bumi ini saja? Ustadz Abdul Somad menjawab, iya, hanya bumi ini saja. Apakah mungkin ada jin di Pluto, Mars, Neptunus? Wallahu a'lam bishawab, ujar Ustadz Abdul Somad di salah satu ceramahnya. Kemudian, nasihat yang kedua disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah pernah ditanya, perihal adakah kehidupan lain yang seperti bumi? Lalu Ustadz Khalid menjelaskan bahwa, belum pernah ada dalil yang menjelaskan kepada kita masalah ini. Kita hanya bisa mengetahui di bumi ini adalah kehidupan semua manusia, dan di langit adalah alam malaikat. Perihal apakah Allah meletakkan manusia di planet lain, wallahu a'lam. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah berpesan kepada kita, janganlah kita berfokus terhadap masalah yang seperti ini. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan ibadah saja. Sahabat literasi yang beriman, pada akhirnya, perlu ditekankan kembali bahwa para ulama Islam tidak secara mutlak menyebutkan adanya kehidupan di planet lain. Mereka juga tak mensyaratkan hal tersebut sebagai bagian dari iman umat Islam, dan Islam tidak membenarkan adanya makhluk alien. Namun Islam juga tidak menutup kemungkinan adanya makhluk ciptaan Allah di luar bumi. Melihat alam semesta ini sangatlah luas. Bahkan menurut pendapat yang ada, alam semesta ini memiliki jutaan planet di dalamnya, dan tentunya semua itu hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sehingga, jika nantinya ada bukti saintifik yang tak terbantahkan mengenai ada tidaknya keberadaan makhluk hidup di luar bumi, maka hal tersebut seharusnya tidak mengejutkan bagi umat Islam. Sahabat budiman, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk berbagi informasi menarik tentang Islam dengan men-share video ini ke banyak orang. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.